Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridha wa maghfirati mahabbatan wa ma'rifatan. Sama-sama kita semua di hadapan kita bersahabat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin rahimakumullah, para pecinta dan jiwa, pada kesempatan sore ini kita sama-sama kita khidmat amaliyah manakib, kita berdoa kita semua dengan karomah barokah abah, ditambah-tambah kesehatan lahir dan batinnya, ditambah-tambah rezekinya, hatinya, dipanjangkan usianya berkah, hajat yang baik dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, baik bahaya bencana alam, bencana finansial, bencana keimanan, kita mohon dijauhkan dengan karomah berkah semua, dan kita semua juga berikan dengan sayang Allah istiqomah dalam rangka mengamalkan, mengamankan, melestarikan thariqah qadiriyah naqsyaband yang lain untuk kepentingan kita, kebahagiaan kita, keberlimpahan keluarga kita dan anak keturunan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin rahimakumullah, para pecinta kesehatan jiwa yang terhormati, para pecinta manakib yang menyelenggarakan manakib kontennya, yang terhormati grupnya Wakil Tauhid, Fatih Haji Nurul Fahim. Alhamdulillah selalu istiqomah mengasuh bagi lisan daripada pemerintah Abah. Kita bersyukur setelah dan bumi bahwa hari ini kita terus bimbing, terus diingatkan, terus kita diberikan kekuatan iman, Islam dan Islam, kita terus punya niat, minimal niat menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, soleha, menjadi murid yang baik bagi gurunya. Kalau seandainya kita membanggakan guru, itu sudah biasa. Guru nggak dibanggakan pun menjadi hebat dan luar biasa. Tetapi murid yang dibanggakan gurunya itu yang luar biasa. Semoga kita semua dengan adanya manakib ini, mengamalkan amaliyah kita ini, sehingga kita bisa dibanggakan oleh apa. Nih murid saya alhamdulillah istiqomah di manakib. Nih murid saya alhamdulillah istiqomah dalam tahajudnya. Nih murid saya istiqomah dalam sholat awal waktunya. Nih murid saya zikirnya bagus alhamdulillah. Nah itu adalah sesuatu yang mesti kebanggaan guru itu yang penting. Jadi Abah pernah bilang, tunjukkan amal baik, nggak usah menunjukkan nama baik. Kalau kita menunjukkan nama baik, belum tentu amal kita baik. Tapi kalau kita menunjukkan amal kita baik, insya Allah nama kita pun menjadi baik. Karena tetap Allah akan memperhitungkan amaliyah kita. Alhamdulillah. Ibu bapak sekalian, para pecinta kesehatan jiwa, pada kesempatan sore ini di khidmat ilmiah manakib, saya akan membuat sebuah perenungan di dalam diri kita dan kita semua. Kenapa sih Allah memberikan kepada sebagian orang atau sebagian bangsa, sebagian hamba-hambanya, jadi memberikan sebuah, ya katakanlah kesengsaraan, gitu ya, murka Allah. Kenapa Allah murka? Kenapa Allah memberikan kesengsaraan, penderitaan kepada seseorang, kepada umat, kepada kelompok manusia? Maka dalam sore ini saya akan merenungkan satu ayat di dalam surat Ali Imran ayat 112. Ternyata kenapa Allah marah dan memberikan sebuah kesengsaraan kepada kita, kepada seseorang, kepada komunitas atau kelompok,
Maka dalam surat Ali Imran tersebut mengatakan dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatil, yaitu mereka-mereka yang mengingkari ayat-ayat Allah. Ini yang pertama. Jadi kita tahu ayat-ayat Allah itu tidak hanya Al-Quran yang tertulis, ada yang tersirat. Ketika kita jelas ayat-ayat Al-Quran membahas tentang perintah-perintah Allah dan suruh menjauhi larangan-larangan Allah, maka di antara kita mungkin tidak menjalankan perintah Allah. Mungkin tidak menghindari atau mengindahkan daripada larangan-larangan Allah. Larangan Allah malah dikerjakan. Inilah mengingkari ayat-ayat Allah, perintah Allah. Ketika Allah perintahkan jaga bumi ini, ketika Allah perintahkan bagaimana kita jaga kesehatan, ketika Allah perintahkan bagaimana kita supaya toharo dan lain-lain, itu semua ada hikmah. Semua itu ada manfaatnya kalau kita kaji dari perspektif ilmu manapun. Nah, artinya semua perintah Allah itu baik untuk kita, dan semua larangan-larangan yang Allah larang untuk kita itu baik untuk kemaslahatan kita. Nah, kadang kita ya itulah mengingkari ayat-ayat Allah, ayat yang sifatnya tertulis. Nah, maka sore ini kita introspeksi, mungkinkah kita melanggar perintah-perintah Allah ketika kita merasa tidak nyaman hidup kita, termasuk saya. Kita introspeksi, kenapa kita mendapat kesengsaraan? Jangan-jangan ada ayat Allah yang kita ingkari, yang mestinya kita kerjakan malah kita langgar, yang mestinya kita tinggalkan malah kita kerjakan. Ini perintah Allah yang pertama, yaitu mengingkari ayat-ayat Allah. Yang kedua, ayat yang sifatnya tersirat atau kauniyah, berupa alam, berupa fenomena, kejadian, sebuah peristiwa. Ini adalah ayat-ayat Allah. Tidak ada daun atau dahan satu pun ketika berguguran atau jatuh ke bumi ini tanpa seizin Allah. Artinya, kita sebagai muslim, sebagai hamba Allah, sebagai umat yang mempercayai Al-Quran sebagai kitab suci kita meyakini betul tidak ada satu helai pun dahan atau daun yang jatuh di bumi ini tanpa seizin Allah. Artinya semua skenario Allah. Maka Abah pernah mengatakan, tidak ada kebetulan, semuanya telah dibetulkan oleh Allah. Semuanya dalam skenario Allah. Semuanya dalam sutradara Allah. Tidak ada yang namanya keliru, itu tidak ada. Nah, artinya di sini kita tahu bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah skenario Allah. Nah, maka disinilah di dalam surat Al-Imran tersebut, mungkinkah kita mengingkari ayat-ayat Allah? Mestinya hutan kita jaga, kita tembangi tanpa ditanam. Pohon-pohon yang mestinya kita siram, kita urus, malah kita abaikan. Sampah-sampah mengotori sungai-sungai, tanah yang tadinya bersih, bagus, menjadi rusak, dan lain-lain. Dan segala macam kerusakan-kerusakan bumi ini, maka disitulah kita mengingkari ayat-ayat Allah yang sifatnya kauniyah. Jangan jauh-jauh di sekeliling kita saja. Sekeliling kita saja, mungkin kita lihat kebersihankah, atau kita membuat sesuatu, keteledoran, hilaf, lupa, sehingga disitulah terjadi pengingkaran-pengingkaran ayat-ayat Allah. Hari ini adalah 1 Desember. Dari pagi sampai jam 1 siang tadi, saya menghadiri sebuah acara peringatan Hari AIDS dan HIV sedunia. Di situ saya memberikan satu sesi, dan di situ saya mendengar paparan-paparan dari dinas kesehatan, dinas sosial, bagaimana mengerikannya hari ini. HIV AIDS ternyata bukan jauh di sana, di luar sana, ternyata ada di sekeliling kita. Artinya di sini ada, baik itu di pemerintahan, baik itu di pesantren, baik itu guru-guru, ternyata ada ketika dites dengan alat medis bahwa ternyata ini orang kena HIV AIDS. Nah, ini kan sesuatu penyakit yang berbahaya. Ketika saya mendengarkan paparan-paparan itu, saya sungguh mengerikan, miris gitu ya. Secara fisik dia sakit, secara psikologis apalagi, maka banyak hal yang didapatkan bagi orang ini. Dan ternyata itu kasusnya banyak sekali di Jawa Barat, Jawa Tengah, bahkan seluruh Indonesia yang mengalami HIV AIDS. Bahkan usia SMP sudah ada, SMA sudah ada, na'udzubillah. Nah, kalau saya amati dan saya cermati dari semua paparan-paparan itu, ada keteledoran kita mengingkari ayat-ayat Allah. Saatnya dia mestinya menikah,
melakukan hubungan seksual ketika menikah, maka dia pun melakukan hal yang dilarang. Di luar nikah, dia melakukan suatu hubungan. Yang terjadi seperti itu. Maka hari ini ketika orang mau nikah, pasti tes HIV/AIDS ada nggak, pasutri gitu ya. Dan ternyata ya banyak ditemukan seperti itu kejadian-kejadian. Andaikan dia mengikuti aturan-aturan Allah, tidak akan pernah terjadi. Ini semua karena mengingkari ayat-ayat Allah. Dia tidak sabar. Sesuatu yang haram dilakukan untuk halal, dia tidak sabar. Yang terjadi adalah ketika dia menikah dengan yang sah, dia sudah tertular oleh mungkin pacarnya, mungkin teman pergaulan bebasnya, dan lain-lain. Dan ini luar biasa. Bagaimana perkembangan HIV/AIDS. Dan Masya Allah, ini pelajaran saya baru hari tadi menyimak betul paparan-paparan ahli tentang ini. Dan itu kalau kita cerita, mengerikan sekali gitu ya, berbahaya sekali, dan itu berada di lingkungan kita, Masya Allah. Nah, maka kita berlindung kepada Allah. Selain kita berlindung kepada Allah, maka kita pun ingat, mungkinkah di antara kita, anak-anak kita, jaga sampai, jangan sampai mengingkari ayat-ayat Allah. Kalau belum waktunya, kita sabar, kita sesuai dengan aturan Allah, insya Allah kita akan mendapat kebahagiaan. Nah, jadi yang pertama itu, mungkinkah mengingkari ayat-ayat Allah, baik secara yang tersurat ataupun yang tersirat. Ini yang pertama, kenapa Allah memberikan sebuah penderitaan kepada orang, kepada komunitas, kepada suatu bangsa, mengingkari ayat-ayat Allah. Yang kedua, Al-Quran mengatakan dalam surat Ali Imran apa? Wa yaqtulunal anbiya'a bi ghairi haq, membunuh para nabi. Hari ini nabi tidak ada. Tetapi dalam ayat ini adalah membunuh para nabi. Artinya apa? Membunuh sunnah-sunnah nabi, sunnah-sunnah Rasulullah. Dikit-dikit dibilang tidak ada pada zaman nabinya. Dikit-dikit dibilang tidak ada zaman Rasulullah. Dikit-dikit tidak dikerjakan. Dikit-dikit bid'ah. Ini adalah dalam rangka membunuh sunnah-sunnah Rasulullah. Sunnah-sunnah nabi. Ketika orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, orang mengatakan hati-hati ketika orang mengucapkan kalimat la ilallah, dia anti NKRI. Dia mesti ditakuti. Kenapa hari ini orang ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, orang takut, orang khawatir, ekstrim melihat orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilallah. Ini jangan-jangan sudah membunuh Nabi, sunnah-sunnah Nabi. Padahal orang mengucapkan kalimat la ilallah, dia berikrar tiada Tuhan selain Allah. Dia hanya Allah Tuhan kita. Allah Tuhan kita. Satu. Tidak ada yang lain. Dan dengan la ilaha illallah, kalbu orang ini menjadi selamat, menjadi lembut. Tapi kenapa orang takut dengan kalimat la ilaha illallah? Nah, maka ini, jangan-jangan sebagian orang di luar sana, disitulah membunuh para nabi, yaitu sunnah-sunnah. Maka Allah berikan kesengsaraan, Allah memberikan penderitaan, Allah memberikan ujian dan cobaan dan fitnah kepada kita semua, karena telah, yaitu membunuh sunnah-sunnah. Kita bersyukur Abah Aos menghidupkan sunnah-sunnah, sholat, zikir, dan lain sebagainya dari amal yang musuh kita. Ini adalah menghidupkan sunnah-sunnah. Artinya apa? Kita diajak oleh Abah untuk menyelamatkan bumi ini, untuk menyelamatkan dunia ini, untuk menyelamatkan bangsa ini daripada apa? Daripada bencana-bencana yang terjadi di sekeliling kita. Dengan cara kita mengikuti perintah-perintah ayat-ayat Allah, dengan cara kita menjauhkan larangan-larangan Allah, dan kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, inilah salah satu dalam rangka kita menjaga dunia ini, menjaga bumi ini, menjaga keseimbangan. Karena apa? Karena Allah sayang kepada orang-orang yang patuh pada ayat-ayatnya dan orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Maka kita bersyukur kepada Allah karena kita semua ada bagian di dalamnya, insya Allah, yaitu bagian yang terus untuk bagaimana kita meneruskan perjuangan sunnah-sunnah Nabi kita hari ini tidak bisa dilihat, tetapi sunnah-sunnahnya masih ada. Ketika kita mengerjakan sunnah-sunnahnya hari ini seperti Abah Aos, hakikatnya kita sedang mengikuti kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka ibu bapak sekalian, para pecinta kesehatan jiwa, oleh karena itu agar kita tidak mendapat kemurkaan dari Allah, kesengsaraan penderitaan dari Allah, maka Abah sudah memberikan solusinya, yaitu dalam rangka kita bagaimana mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti ayat-ayatnya, yaitu dengan banyak memperbanyak kita berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah.
Tiada lain adalah ilahi anta maksudi. Waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Siapapun, tidak hanya kiai, ustadz, di pesantren. Kita seorang profesional, kita seorang pembisnis, pengusaha, seorang guru, seorang apapun, siapapun, semua diajak Abah, ilahi anta maksudi, waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Kata Abah, biarkan kita tidur di kasur yang sangat empuk, makan yang paling enak, tapi zikir kita kuat makin banyak, yang mulai kita jalan. Itulah hakikat thariqah kita. Abah pembaharu mujadid. Kalau dulu kurang makan, bangun jam 2 wajar. Makannya sedikit, zikirnya kurang wajar. Kalau sekarang dibalik, makannya banyak, yang enak, tidur yang empuk, tapi zikirnya mesti kuat. Nah, ini menyalahi logika, menyalahi aturan. Tapi tidak masalah, inilah tasawuf. Karena tasawuf itu, dia itu tidak logis, tidak masuk akal, tetapi empiris. Nah, kalau dalam lihat kacamata keilmuan, kalau kita bicara filsafat, dia mesti logis, nggak mesti empiris. Kalau sains, mesti logis, wajib empiris. Kalau ilmu tasawuf, tidak logis, tidak masuk akal, tapi empiris. Kita datang ke Abah, Abah pengen saya naik jabatan, Abah. Kata Abah, ya sudah, zikir. Nggak logis. Pengen naik jabatan, dikasih zikir. Harusnya kata Abah, sini, siapa bosnya, telepon sama Abah, biar naik jabatan. Itu baru logis. Tapi Abah bilang, zikir. Ternyata, suruh zikir, ternyata dia naik jabatan. Itulah empiris. Datang ke Abah, Abah, saya pengen bisnis, Abah, pengen jadi pengusaha, pengen bisnis sukses. Kata Abah, ya sudah, bangun malam. Nggak masuk akal. Kalau masuk akalnya gimana? Abah, saya mau bisnis, Abah. Oh, mau bisnis. Nih, modal dari Abah, 10 juta. Itu baru masuk akal. Tapi Abah nyuruh apa? Zikir, tahajud. Ternyata dia menjadi pengusaha, menjadi sukses. Maka tidak logis, tapi empiris. Nah ini, Abah mau nikah, Abah. Kata Abah, sudah, sekarang mah banyak manakiban saja, nanti sudah dapat. Nggak masuk akal. Tetapi karena disuruh Abah, suruh banyak manakib, akhirnya dia dapat jodoh. Itu juga artinya tidak logis, tapi empiris. Itu tasawuf. Jadi tasawuf itu luar biasa. Tidak masuk akal, tetapi terbukti. Banyak sekali di sekeliling kita, orang-orang yang dekat sama Abah. Masya Allah. Mereka-mereka itu dekat sama Abah, mengalami satu keajaiban-keajaiban. Dalam thariqah kita itu sebenarnya tidak diperkenankan untuk mendapatkan karomah. Apalagi ada istilah, kun tolabal istiqomah walatakun tolabal karomah. Inna istiqomata khairu min alfin karomat. Carilah istiqomah, jangan cari karomah. Karena istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Tetapi tidak menutup kemungkinan murid-murid Abah pun saya melihat banyak yang mendapatkan keajaiban-keajaiban karomah-karomah. Dan setiap orang berbeda-beda karomahnya. Karena apa? Semuanya dikasih benih, Hizrut Tauhid. Agar apa? Punya pohon. Pohon apa? Pohon tasawuf. Kalau pohon tasawufnya besar, gede, karena disiramin, maka menjadi buah. Buahnya bisa dinikmati hari ini. Setiap orang buahnya berbeda-beda. Ada buah yang satu menjadi lembut, yang satu menjadi sukses, yang satu menjadi tenang, yang satu dagangnya menjadi bagus. Setiap orang berbeda-beda buahnya dan bisa dinikmati hari ini, tergantung bagaimana pohon tasawuf itu kita gunakan atau tidak, besar atau tidak, dipupuk, dijaga, benih jangan sampai kena burung, sampai dimakan benihnya oleh burung. Nah, gimana caranya bidul tauhid bidul tauhid itu dijaga, dibenih, diberikan air dan lain-lain? Yaitu dengan cara apa? Ketika sudah ditalkin, kita mesti dijaga, disiram. Dengan apa? Dengan zikir yang banyak, la ilaha illallah, dengan khotaman, dengan manakiban, dengan sholat sunnah, dengan seluruh amal yang musib, sehingga benih itulah menjadi pohon besar, yang namanya pohon tasawuf, dan menjadi buah. Dan buah itu bisa kita nikmati masing-masing, setiap orang berbeda-beda. Buahnya dinikmati hari ini. Buahnya bisa lembut, kelembutan, ketenangan, kedamaian, keberlimpahan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Nah itulah, maka kita bersyukur kepada Allah yang selalu terus diberikan oleh Abah bimbingan, dan semoga kita semua dijaga oleh Allah untuk tidak mengingkari ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah dan ayat yang tersurat, dan kita pun insya Allah tidak dalam rangka membunuh para nabi, tetapi dalam rangka kita menghidupkan
para nabi, yaitu menunjukkan sunnah-sunnah Nabi, sunnah-sunnah Rasulullah SAW melalui guru kita pengertian Abah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu bapak sekalian para pecinta kesucian jiwa, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua istiqomah, semoga kita semua selalu mendapat rezeki yang berlimpah, yang berkah, dipanjangkan usianya, dan kita juga ditambah-tambah batinnya, dijauhkan daripada mara bahaya, malapetaka, bencana alam, bencana finansial, bencana keimanan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.